Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Venisa Metevia Anastasia dari kelas 12 OTKP 1 bernomor absen 24. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah lengkap Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam alaihi salam adalah salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Beliau dikenal dengan banyak mukjizat dan ajaran-ajaran mulia. Kisah hidupnya sangat penting dalam agama Islam, Kristen, maupun Yahudi. Meskipun dengan perbedaan dalam beberapa aspek. Dalam artikel ini, kita akan membahas kisah lengkap Nabi Isa alaihi salam dari kelahiran hingga akhir hidupnya menurut pandangan Islam. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Bait Lahm yang terletak di Palestina. Ia dilahirkan oleh seorang wanita mulia bernama Maryam alaihi salam, yang merupakan putri dari Imron. Maryam adalah seorang wanita yang sangat saleh dan diberkahi oleh Allah dengan kelahiran Isa alaihi salam, meskipun beliau tidak pernah menikah. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam adalah mukjizat besar bagi Allah. Maryam alaihi salam pada suatu ketika diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak yang suci. Meskipun ia masih perawan. Maryam yang terkejut bertanya, "Bagaimana aku bisa mengandung? Padahal aku belum pernah menikah dan tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki." Malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah keputusan Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberikan kehidupan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surat Ali Imran ayat 45 hingga 47. Yang pertama, mukjizat kelahiran. Maryam alaihi salam mengandung seorang anak yang suci meskipun ia masih perawan. 2. Perintah Allah. Allah memerintahkan Maryam untuk pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana Isa alaihi salam dilahirkan di sebuah tempat yang sederhana. Yang ketiga, perkataan Isa alaihi salam. Saat Maryam merasa kesulitan, Allah memerintahkan kepada Isa alaihi salam yang masih bayi untuk berbicara dan membela ibunya. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diberikan banyak mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kenabiannya kepada umat manusia. Beberapa mukjizat Nabi Isa yang terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Isa alaihi salam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang sakit kusta, dan banyak orang yang lainnya. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang yang telah mati. Lalu yang ketiga, menjadikan burung dari tanah liat. Nabi Isa alaihi salam dapat membuat sebuah burung dari tanah liat, kemudian meniupnya, dan burung itu akan hidup. Nabi Isa juga mengetahui apa yang orang pikirkan dan dapat memberitahukan mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ungkapkan secara lisan. Pada suatu waktu, para pengikut Nabi Isa alaihissalam meminta kepadanya untuk memohonkan makanan dari langit. Dan Allah mengabulkannya dengan menurunkan makanan yang mereka minta. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 112 hingga 115. Jadi, Nabi Isa dapat mengetahui yang tersembunyi. Nabi Isa mengetahui apa yang orang pikirkan dan dapat memberitahukan mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ungkapkan secara lisan. Lalu, Nabi Isa juga dapat
makanan turun dari langit. Allah mengabulkan permintaan para pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan menurunkan makanan dari langit. Ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, keesaan Allah, dan peringatkan umat manusia untuk tidak menyekutukan Allah. Ajarannya menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan kepada sesama. Beliau juga mengajarkan untuk hidup sederhana dan menghindari keserakahan duniawi. Salah satu ajaran Nabi Isa alaihissalam yang terkenal adalah Sermon on the Mount, khutbah di bukit, di mana beliau memberikan nasihat kepada pengikutnya mengenai bagaimana hidup dengan penuh kerendahan hati, kasih sayang, dan pengampunan terhadap orang lain. Beliau juga mengajarkan bahwa yang paling penting adalah mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang pertama, tauhid. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan keesaan Allah, memperingatkan umat manusia untuk tidak menyekutukan Allah. Selanjutnya, kasih sayang. Ajaran Nabi Isa alaihissalam menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan sama manusia. Lalu yang selanjutnya, hidup sederhana. Beliau juga mengajarkan untuk hidup sederhana dan menghindari keserakahan duniawi. Penolakan oleh kaum pimpinan. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Tuhan, setelah banyak dari mereka yang menyimpang dari jalannya. Namun, banyak di antara mereka, terutama para pemimpin agama dan kaum yang berkuasa, menolak dan merasa terancam dengan dakwah Nabi Isa. Mereka menganggap bahwa ajaran Isa alaihissalam dapat menggulingkan kekuasaan dan otoritas mereka. Kaum pemimpin tersebut akhirnya merencanakan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyebarkan fitnah dan kebohongan terhadap beliau, menuduhnya sebagai penghasut dan penyesat umat. Yang pertama, penolakan. Banyak di antara Bani Israel, terutama para pemimpin agama dan kaum yang berkuasa, menolak dan merasa terancam dengan dakwah Nabi Isa. Yang kedua, rancangan penangkapan. Kaum pemimpin tersebut akhirnya merencanakan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, penyebaran fitnah. Mereka menyebarkan fitnah dan kebohongan terhadap beliau, menuduhnya sebagai penghasut dan penyesat umat. Kenaikan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Menurut ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan sebagaimana yang diyakini oleh umat Kristen. Sebaiknya Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya ke langit. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mereka orang-orang yang menuduh Nabi Isa tidak membunuhnya. Dan tidak pula menyalibnya, tapi yang terjadi adalah Allah mengangkatnya kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 158. Allah menggantikan Nabi Isa alaihissalam dengan seorang yang mirip dengannya, sehingga orang-orang yang ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam merasa mereka telah membunuhnya. Namun kenyataannya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit dan beliau masih hidup. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi diangkat ke langit. Namun dalam ajaran Kristen, Nabi Isa alaihissalam disalibkan dan meninggal dunia. Kedatangan kembali Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam akan kembali ke dunia pada akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Kedatangannya yang kedua kali akan diikuti dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat Islam dalam menghadapi Dajjal, sosok yang akan membawa kerusakan besar di dunia.
Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan memerintah dengan adil dan menyebarkan ajaran Islam sebelum akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan. Yang pertama, kedatangan kedua. Nabi Isa akan kembali ke dunia pada akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Yang kedua, perjuangan kebenaran. Kedatangannya adalah kedua kali akan diikuti dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, menghadapi Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat muslim dalam menghadapi Dajjal, sosok yang akan membawa kerusakan besar di dunia. Lalu yang keempat, pemerintahan adil. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan memerintah dengan adil dan menyebarkan ajaran Islam sebelum akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan. Wow, seru ya teman-teman untuk kisah yang kali ini mengenai Nabi Isa. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan perkataan, perbuatan, atau yang lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih.